Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kawan-kawan WSW Channel. Kita ketemu lagi dalam materi matematika diskrit. Dan kali ini pembahasan kita adalah mengenai predikat dan kuantor atau quantifier. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai predikat dan quantifier, kita akan melihat terlebih dahulu contoh bentuk dari proposisi atau kalimat proposisi sebagai berikut. Kita lihat kalimat ini, Wibisono adalah wota. Nah, di dalam pelajaran bahasa, terutama bahasa Indonesia, kita telah mempelajari bahwa sebuah kalimat minimal memiliki unsur-unsur pokok berupa subjek dan predikat. Jika kita melihat kalimat Wibisono adalah wota, kita perhatikan bahwa kalimat ini memiliki sedikitnya dua unsur. Yang pertama adalah Wibisono. Wibisono di sini merupakan subjek dari kalimat. Artinya dia merupakan pelaku yang dimaksud di dalam kalimat Wibisono adalah wota. Unsur yang selanjutnya adalah wota. Unsur ini kita katakan sebagai predikat. Nah, kalian tentu sudah sangat familiar dengan materi ini, sehingga kalian tidak ada masalah dengan pengertian subjek, predikat, dan juga nanti selanjutnya mungkin kalimat bisa dilengkapi dengan objek, keterangan, dan tambahan-tambahan yang lainnya. Selanjutnya, kalimat ini bisa kita katakan sebagai sebuah fungsi proposisi. Kita tentu masih ingat apa yang dimaksud dengan proposisi. Proposisi adalah sebuah kalimat yang menyatakan sesuatu yang ciri-ciri utamanya adalah kalimat tersebut memiliki nilai kebenaran. Nah, fungsi proposisi bisa kita katakan juga sebagai fungsi pernyataan. Selanjutnya, bagaimana kita membuat notasi untuk fungsi proposisi atau fungsi pernyataan ini. Fungsi proposisi atau fungsi pernyataan bisa kita nyatakan dalam bentuk PX. Notasi PX bermakna bahwa fungsi proposisi P yang berbunyi Wibisono adalah wota akan bernilai benar jika X yang merupakan parameter atau variabel syaratnya terpenuhi. Dengan demikian, kalau X bernilai true, maka fungsi PX juga akan bernilai true. Contoh dari syarat pernyataan Wibisono adalah wota. Di sini saya berikan X-nya, sebuah pernyataan Wibisono punya OSI bernama Desi. Nah, dengan demikian, secara garis besar bisa kita katakan bahwa fungsi PX adalah sebuah P dengan syarat Wibisono punya OSI bernama Desi. Apakah Wibisono benar-benar punya OSI bernama Desi? Jika iya, maka Wibisono adalah wota. Nah, di sini pernyataan P Wibisono punya OSI bernama Desi bernilai true. Artinya, pernyataan Wibisono adalah wota bernilai true. Oke, mungkin contoh ini terlalu abstrak buat kalian. Sekarang kita akan coba ke contoh lain yang lebih matematis. Saya punya contoh di sini, sebuah fungsi proposisi PX. X plus 1 lebih besar dari X. Jadi perhatikan bahwa kalimat atau fungsi proposisi PX ini merupakan sebuah kalimat lengkap. X plus 1 lebih besar dari X. Nah, sekarang kita perhatikan, apakah fungsi proposisi PX benar untuk seluruh nilai X jika X-nya adalah bilangan real. Dengan demikian, yang menjadi syarat pernyataan proposisi atau syarat fungsi proposisi PX adalah X-nya merupakan bilangan real. Bagaimana kita membuktikannya? Kita perhatikan saja bagaimana sifat-sifat bilangan real. Yang pertama, bilangan real terdiri dari bilangan bulat. Dia bisa bilangan bulat positif, 0, atau bilangan bulat negatif. Kemudian dia juga bisa berupa bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan setiap bilangan yang dapat dinyatakan dengan pecahan antar bilangan bulat. Dan yang ketiga, bilangan itu juga bisa berupa bilangan irasional. Bilangan irasional adalah setiap bilangan non-bulat yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan antar bilangan bulat, seperti akar 2, pi,
theta, dan lain sebagainya. Biasanya dilambangkan dengan simbol-simbol dalam huruf Yunani. Baik, sekarang kita lihat dan coba kita pecahkan satu persatu. Kita berikan contoh-contoh yang mewakili bilangan-bilangan yang dapat dikatakan sebagai bilangan real. Yang pertama, di sini kita coba angka 5 sebagai X-nya. 5 di sini mewakili bilangan bulat positif. Sehingga kalau kita punya P5, maka X plus 1 lebih besar dari X, maknanya adalah 5 plus 1 lebih besar dari 5. Apakah P5 ini benar? Ya, P5 ini benar, karena 5 ditambah 1 adalah 6, dan 6 lebih besar dari 5. Dengan demikian, P5 true. Oke, kita coba bilangan bulat selanjutnya, yaitu 0. P0. Di sini kita punya 0 plus 1 lebih besar dari 0. 1 lebih besar dari 0. Dan ternyata pernyataan ini benar. Dengan demikian P0 true. Selanjutnya, untuk bilangan bulat, kita punya contoh bilangan bulat negatif. Di sini kita berikan contohnya adalah negatif 3 atau minus 3. P minus 3, jika kita masukkan, maka kalimat X plus 1 lebih besar dari X akan menghasilkan nilai minus 2 lebih besar dari minus 3. Apakah pernyataan ini benar? Ya. Dengan demikian, P minus 3 bernilai true. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa jika X-nya merupakan bilangan bulat, maka fungsi proposisi PX akan bernilai true. Bilangan bulat, cek. Nah, kemudian bagaimana jika kita punya contohnya bilangan rasional? Pertama, kita punya bilangan rasional yang positif 1/2. Bagaimana kalau kita masukkan 1/2 sebagai nilai X? Maka ternyata hasilnya 1/2 lebih besar dari setengah. Pernyataan ini benar. Selanjutnya kita masukkan P minus 0,3. Minus 0,3 merupakan bilangan rasional, sebab dia bisa kita nyatakan dalam bentuk minus 3/10. Nah, minus 0,3 jika kita masukkan sebagai nilai X, akan kita dapatkan hasilnya 0,7 lebih besar dari minus 0,3. Maka di sini P minus 0,3 bernilai true. Dengan demikian, contoh-contoh untuk bilangan rasional positif maupun rasional negatif, semuanya benar. Rasional, cek. Oke, kemudian yang terakhir adalah contoh dari bilangan irasional. Bilangan irasional contohnya di sini adalah akar 2. Akar 2 itu bisa plus 1, sekian sekian sekian, bisa juga minus 1, sekian sekian sekian. Sehingga kalau kita masukkan yang positif, kita dapatkan hasilnya 2,4142113 sekian sekian, nilainya lebih besar dari 1,4142113 sekian sekian sekian. Dengan demikian P akar 2 true. Ini juga sama halnya kalau kita punya akar 2-nya adalah negatif, minus 1,4142113 sekian sekian sekian. Kalian coba sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana kalau nilai bilangan irasionalnya adalah bilangan irasional pi? Di sini kita punya negatif pi. Negatif pi nilainya adalah 3,141592 sekian sekian sekian. Nah, maka jika kita masukkan angka negatif pi, kita dapatkan minus 2, sekian sekian lebih besar dari minus 3, sekian sekian sekian. Dengan demikian, P minus pi juga bernilai true. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa seluruh bilangan irasional kita berikan wakil-wakilnya untuk yang positif maupun yang negatif, ternyata hasilnya true. Baik, bilangan bulat cek, bilangan rasional cek, bilangan irasional juga cek. Maka di sini kita katakan bahwa fungsi proposisi PX benar untuk seluruh nilai X dengan syarat adalah X merupakan bilangan real. Nah, pernyataan semacam ini kita bisa buat simbolnya seperti ini. Hurufnya seperti A terbalik. Nah, pernyataan ini dapat dibaca sebagai berikut. Kita perhatikan terlebih dahulu unsur-unsur yang ada di dalam tanda kurung. Jika X adalah bilangan real, di sini dinyatakan dengan notasi Rx, maka fungsi Px bernilai benar. Ini menggunakan model dari implikasi. Jika X adalah bilangan real, maka fungsi Px benar. Karena kita tadi telah membuktikan bahwa jika seluruh bilangan real dimasukkan ke dalam X, maka Px benar, maka kita katakan
untuk seluruh nilai X, jika X adalah bilangan real, maka fungsi Px benar. Nah, pernyataan seperti ini kita katakan sebagai kuantor universal atau universal quantifier. Nah, jika kalian masih belum paham mengenai konsep kuantor universal, kalian boleh ulang-ulang penjelasan ini sampai kalian paham. Atau jika kalian masih bingung juga, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh ini. Kita punya fungsi proposisi Qx yang bunyinya X lebih besar dari 0. Apakah fungsi proposisi Qx benar untuk seluruh nilai X jika X adalah bilangan bulat? Nah, perhatikan sekarang kita punya perbedaan contoh ya. Kalau tadi syaratnya X merupakan bilangan real, sekarang kita punya syaratnya X adalah bilangan bulat. Nah, sekarang kita perhatikan, Qx adalah pernyataan X lebih besar dari 0. Syarat bilangan bulat, ada bilangan bulat positif, ada bilangan 0, dan ada juga bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana kalau X-nya merupakan bilangan bulat positif. Di sini saya menggunakan angka yang sama dengan contoh yang sebelumnya, yaitu 5. Kita masukkan Q5. Apakah 5 lebih besar dari 0? Ya, dengan demikian kita punya Q5 bernilai true. Dengan demikian, bilangan bulat positif cek. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita masukkan Q0 atau X-nya adalah 0? Ternyata pernyataan 0 lebih besar dari 0 tidak bisa diterima, sebab nilai 0 sama dengan 0. Dengan demikian, Q0 bernilai false. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau kita masukkan bilangan bulat negatif? Pada bilangan bulat negatif, kita punya min 3. Kalau kita masukkan Q min 3, maka pernyataannya min 3 lebih besar dari 0. Kita juga bisa langsung katakan bahwa pernyataan ini salah. Dengan demikian, Q min 3 bernilai false. Nah, karena hanya ada satu pernyataan yang benar, maka bisa kita katakan bahwa fungsi proposisi Qx hanya benar untuk beberapa nilai X saja, jika X-nya adalah bilangan bulat. Nah, pernyataan ini berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang seluruhnya bernilai benar untuk nilai X yang disyaratkan. Di sini, nilai Qx hanya benar untuk beberapa nilai X saja, dengan syarat adalah X-nya bilangan bulat, yaitu jika bilangan bulatnya adalah bilangan bulat positif. Nah, notasi untuk pernyataan ini dapat kita buat sebagai berikut. Hurufnya seperti E terbalik. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa jika X adalah bilangan bulat, di sini bilangan bulat kita simbolkan dengan notasi ZX, maka fungsi Qx benar. Tapi karena tidak semuanya, maka kita katakan bahwa untuk beberapa nilai X saja. Jadi secara lengkap, kalimat di dalam bentuk notasi ini kita bisa katakan, untuk beberapa nilai X, jika X-nya adalah bilangan bulat, maka fungsi Qx benar. Pernyataan seperti ini yang kita katakan sebagai bentuk kuantor eksistensial atau existential quantifier. Oke, sekali lagi, kalau kalian masih belum cukup jelas, kalian boleh mengulang-ulangi kembali pembahasan mengenai kuantor eksistensial. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai ingkaran kuantor. Ingkaran adalah istilah lain untuk negasi. Jika kita punya kalimat, untuk seluruh X, jika X adalah anggota himpunan JX, maka fungsi proposisi PX bernilai benar. Nah, ingkaran atau negasi dari kalimat ini adalah untuk sebagian X, jika X adalah anggota himpunan J, maka fungsi proposisi PX bernilai salah. Nanti akan juga berlaku sebaliknya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu contoh untuk kasus ini. Jika kita punya pernyataan, untuk seluruh X, jika X adalah personel JKT48, maka X adalah perempuan. Nah, sekarang kita coba identifikasi masing-masing notasi. Di sini, X adalah personel, X adalah individu. Untuk seluruh X, dengan syarat bahwa X adalah
personel JKT48, maka X adalah perempuan. Kita lihat bagaimana negasi dari kalimat ini. Negasi dari kalimat ini, untuk sebagian X, jika X adalah personel JKT48, maka X bukan perempuan. Nah, kalimat ini mungkin akan terasa rumit untuk kita dengarkan dan tidak biasa kita dengarkan sehari-hari. Nah, bagaimana bentuk kalimat yang lebih biasa kita dengarkan sehari-hari? Contoh kalimatnya adalah, untuk kalimat yang di atas sebelum diberikan ingkaran, seluruh personel JKT48 adalah perempuan. Ingkaran dari kalimat ini atau negasi dari kalimat ini adalah ada personel JKT48 yang bukan perempuan. Nah, ingkaran ini juga berlaku sebaliknya. Coba kalian temukan bentuk ingkaran dari kuantor eksistensial, lalu tuliskan di kolom komentar. Nah, yang terakhir kita punya yang namanya kuantor ganda. Di sini kita boleh menggabungkan antara kuantor eksistensial dengan kuantor universal, kuantor eksistensial dan eksistensial, dan juga kuantor universal dan universal. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini, PXY adalah anggota himpunan yang sama, yaitu 1, 2, 3. Nah, kalian boleh menuliskan di kolom komentar bagaimana nilai kebenaran dari kedua kuantor ganda yang ada di sini. Oke, itu tadi materi kita mengenai predikat dan kuantor. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya, masih di materi Matematika Diskrit bersama WSW Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.